Negara jiran kata Malaysia negara miskin, macam inilah. Saya perwakilan daripada dia, saya minta maaf kalau ada yang menyakitkan hati. Guys, gue sampai menangis guys melihat ini. Lu tahu nggak sedihnya gue? Sedapnya mengata. Kalau nak kata pun agak-agak lah dulu. Atur dulu negara sendiri bagi maju dulu. Jangan ada ilmu sikit macam ni. Dah sibuk-sibuk nak mengurus negara orang lain. Aku traveling 3 hari ke Malaysia dan ya, aku dikasih minuman sama stranger. Malam pertama di Malaysia aku jalan kaki dan itu lagi hujan dan aku dikasih payung sama stranger. Saya tak peduli orang lain nak cakap apa tentang saya di Malaysia, dan saya juga tak malu bekerja di Malaysia walaupun hanya sebagai kuli bangunan. Karena faktanya uang ringgit itu enak banget. 10.000 ringgit sudah setara dengan 40 juta. Hai, welcome again to Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Sekarang nih, dah nak dekat raya ya. Kita raya Cina dan puasa juga hari raya Cina kedua ya. Sudah langsung puasa, oke? Good job. So teman-teman, terlepas daripada itu, saya ada tengok ya banyak video-video yang terbaru di sini. Ini ramai ya orang-orang Indonesia berkata seakan-akan ya dia itu merendahkan orang lain, negara lain, padahal dia mau memalukan negaranya sendiri, mengatakan negara orang miskin lah, krisis lah, padahal tidak berkaca ya. Nah, ada juga influencer, contohnya itu Benix itu. Dia berkata macam tak sesuai fakta ya. Bahkan dia itu berkata-kata ya mau mengatai Malaysia tak bercermin sendiri ya. Nah, di sini ada beberapa orang Malaysia yang menanggapi statement yang dia berikan ya. Katanya di sini Anda memalukan negara Anda sendiri. Saya dengar pun memalukan ya. Dia kata Malaysia akan bangkrut, Malaysia akan jatuh, kata gitu. Padahal di negara kita sendiri pun kacau balau juga ya. Oke teman-teman, kita tonton nanti video-videonya macam mana ya. Tapi sebelumnya maaf ya teman-teman, suara saya ini agak masih tak tahulah batuk lah beberapa hari ini. So maaf, mohon dimaklumi juga kalau suaranya agak serak-serak becet ya. Oke, so langsung saja kita tonton ke videonya. Negara jiran kata Malaysia negara miskin, macam inilah. Disebabkan satu atau dua orang yang mengatakan benda yang macam tu, semua orang akan kena, termasuk saya, sebab saya warga Indonesia macam tu. Kalau memang ada satu orang, dua orang yang mengatakan macam tu, saya perwakilan daripada dia, saya minta maaf kalau ada yang menyakitkan hati, membuat kemarahan macam tu, saya minta maaf. Saya pun tak boleh nak kawal mulut orang. Saya pun tak boleh nak mengarahkan jalan pikiran orang macam tu. Sebab saya bukan siapa-siapa pun, saya manusia biasa je macam tu. Oke, nah ada sini komentar daripada orang Malaysia ya. Negara jiran kata Malaysia negara miskin. Oke, sebenarnya bukan 1-2 orang saja ya. Mungkin Mbak ini hanya tahu 1-2 orang saja ya. Banyak ya, ramai maksudnya. Bukan hanya netizen saja. Kalau netizen kita bilanglah mereka itu angin berlalu. Ini bahkan YouTuber ya, sekelas orang yang berpendidikan pun mengatakan macam itu. Benix lah, ada lagi beberapa konten kreator yang mereka itu berpendidikan ya, punya kuasa besar juga lah dalam media sosial ini, pun mereka asal berkata-kata saja dengan Malaysia ya. Tapi memang betul katanya, bukan dia pun sebagai orang Indonesia, dia pun tak mengatakan itu. Jadi bukan semua juga orang Indonesia mengatakan macam itu. Tapi ya disebabkan mereka-mereka ini, kita pun kena. Itu ya. So ya tugas kita, ya kita menepis video-video hoax macam saya buat ini kan. Apa perkataan kita bantah, yang betulnya kita bagi tahu. Nah itu ya. Oke, kita tonton lagi. Nah, di sini ada beberapa orang Malaysia yang geram dan buka suara terhadap pernyataan daripada salah seorang YouTuber ini. Kita dengarkan dulu. Guys, gue sampai menangis guys melihat ini. Lu tahu nggak sedihnya gue melihat orang Malaysia? Hai, Assalamualaikum, semua sihat.
Wah, bro, sedapnya mengata. Kalau nak kata pun agak-agak lah dulu. Kalau nak mengata orang tu, cerminkanlah dulu diri. Kalau ingat, dah belajar yang paling bagus, ekonomi dah paling bagus dan segala-galanya bagus, aturlah dulu. Negara sendiri bagi bagus. Pintu keluar. Jangan bagi rakyat sendiri keluar ke negara orang jadi penjenayah di negara orang, pergi ke negara orang menceroboh. Atur dulu negara sendiri bagi maju dulu. Jangan ada ilmu sikit macam ni, dah sibuk-sibuk nak mengurus negara orang lain. Berapa ramai ni rakyat Indonesia kat sini? Tapi kamu ni buat konten, ya Allah. Krisis pras berapa lama kami ni? Agak-agak lah bro. Nak merendah-rendahkan, nak memburuk-burukkan Malaysia tu untuk konten lah. Supaya Malaysia ni lebih buruk. Yang rakyat Indonesia dekat negara ni, yang masuk secara tidak sah berapa ramai kami ni nak menanggung? Ada ke pemerintah negara kamu tu tanggung? Ataupun kamu yang datang tanggung? Kamu peduli tak? Yang jadi parti dekat negara orang? Kamu peduli? Kamu bercakap je, kamu peduli ke? Jangan setakat bercakap je bro, pedulikan juga rakyat kamu ni. Kalau pemerintah kamu tak peduli, kamu pedulikanlah. Jangan tahu nak mengonten aja, nak menyentuh negara orang. Agak-agak lah sampai nak menjilat lah. Nak jadi budak Amerika lah, nak jadi budak Indonesia lah. Allahu Akbar. Kalau kita tegur karang, dia kata kita memanglah ada tempat dia perlu letak. Ni sebab kamu kan buat konten banyak, kamu kan bijak pandai. Kamu ajar pemerintah negara kamu macam mana nak jaga pintu keluar. Jangan dia bagi jawapan rakyat bebas untuk keluar negara. Memanglah bebas keluar, tapi perlu ada dokumen perjalanan. Bukan boleh ceroboh negara orang macam tu. Kalau kamu pandai, kalau kamu bijak, kamu hentikan dulu semua ni. Mana mampu satu buah negara je. Mestilah kedua-dua belah negara. Takkanlah sengaja biarkan rakyat tak nak tanggungjawab dilepaskan kepada negara orang. Lepas tu rakyat negara dia yang macam kamu ni lagi memburuk-buruk-burukkan Malaysia macam tu. Kamu je bagus. Kalau kamu bagus, kalau kamu hebat, kamu atur dulu ekonomi negara kamu. Kamu atur dulu pintu keluar, jaga dulu semua. Barulah jaga pasal negara orang mengemis ataupun tidak. Bro. Ini Malaysia udah habis berapa triliun untuk buat berita palsu di Rupa-rupanya Malaysia ni hebat. Influencer Malaysia ni hebat, bak kata Benning. Kan? Dia kata Malaysia habis triliunan untuk membuat berita palsu dan berita hoax di Indonesia. Menyebabkan kerugian Indonesia triliunan. Kalaulah betul lah Malaysia boleh berminat ke itu, yang pertama kami akan buat Singapura. Yang kedua mereka. Sebab dia banyak kaya. Kan? Benek, kamu sekolah di mana? Kamu sekolah di mana? Siapa yang mengasah pemikiran kamu supaya menerima berita-berita yang hoax? Berita-berita yang palsu? Buktikan yang Malaysia ini menerbitkan berita-berita palsu tentang Indonesia. Buktikan. Ya. Jangan asal ngomong. Jangan asal cakap, malu. Seorang berpendidikan tinggi tetapi berfikiran gaya budak SD. Betul. Kalaulah Malaysia ni influencer dia hebat, lama dah Singapura hancur. Thailand yang dekat-dekat ni kami akan provok. Tapi bukan semudah itu. Kami tak ada niat nak macam tu. Sebab orang Malaysia, yang pertama mereka tak suka mendengar berita kabar angin. Yang kedua, mereka tidak suka menularkan berita-berita yang tidak benar. Yang ketiga, mereka tidak suka viralkan benda-benda yang tidak betul. Berbeza dengan anda. Mendengar berita-berita yang palsu. Seorang yang berkelulusan tinggi, tapi masih lagi menerima berita-berita palsu dan menghebahkan perkara-perkara yang tidak benar kepada rakyat anda sendiri.
Yang sebenarnya kamu memalukan dengan apa dozen kamu. Kamu memalukan penduduk Indonesia sendiri. Kamu memalukan merah putih. Kamu memalukan diri kamu sendiri. Harap faham itu. Oke teman-teman, nah itu ya, mulai bersuara rakyat Malaysia. Nah macam ini harusnya ya. Semoga akan ada banyak lagi video-video yang membantah pernyataan hoax ataupun pernyataan yang tak betul daripada negara Indonesia ya. Oke, nah setuju katanya tadi, atur dulu negara kamu bro, sudah baik ke? Buat apa atur negara Malaysia ya, yang jelas-jelas bukan negara kita. Saya tuh terkadang pun pelik juga terhadap dia. Malaysia, orang Malaysia content creator di sini tak pernah pun mau mengurus negara ini. Nah kalau mereka itu pun membahas, mereka ulas saja tanpa ada mengejek, menghina ya. Seharusnya Indonesia begini, seharusnya Indonesia buat ini, tak ada. Saya belum jumpa gitu juga orang Malaysia yang mau mengurus negara Indonesia ya. Tapi tak tahu Indonesia ini lebih-lebih saja seakan-akan ya lebih baik di sana. Padahal kan kenyataan tidak kan. Anda memalukan negara Anda sendiri. Tadi itu Tuan itu berikan komentar ya. Memalukan negara sendiri ya. Padahal berita-berita palsu ya daripada Indonesia. Kebanyakannya memang banyak lah, semualah. Tadi juga dia pun fitnah lah. Katanya Malaysia membuat berita-berita palsu hoax untuk memburukan Indonesia. Tang mana? Aduh pelik-pelik, yang ada Indonesia yang selalu buat video-video hoax tentang Malaysia ya. Boleh dicari, masih banyak beredar dekat media sosial, dekat YouTube berlambak. Dialah termasuk salah satunya, betul tak? Janganlah gitu bro, saya pun jadi malu sendiri ya, jadi takut juga disebabkan salah satu orang Indonesia ini jadi memecah belahkan orang Indonesia dan orang Malaysia yang ada di Malaysia ini. Takut disebabkan karena dia nanti orang Malaysia tak suka dengan kami. Dia tak terkena impaknya, tapi kami yang di sini takut-takut lah kan. Jadi urus saja negara kita. Kalau bahas negara kita. Kalau bahas pun Malaysia, just bagi informasi tanpa ada suruh Malaysia macam ini, menghina lah, Malaysia miskin, Malaysia apalah semua katanya. Kalau orang Malaysia oke lagi lah, kalau dia mau balun negara dia suka hati, kan negara dia. Coba misalnya orang Malaysia balun Indonesia, mesti marah juga kan orang-orang Indonesia. Jadi gitulah ya, saya pun tak boleh banyak-banyak cakap saja. Agak sakit ini, apalagi saya marah-marah ya. Kita tonton dulu reaction kan ya. Rasis di sosial media, tapi kalau ketemu baik banget. Siapa lagi kalau bukan Malaysian. Kemarin aku traveling 3 hari ke Malaysia dan ya aku dikasih minuman sama stranger. Malam pertama di Malaysia aku jalan kaki dan itu lagi hujan dan aku dikasih payung sama stranger. Pernah juga naik Grab, harusnya bayar RM65 tapi diambil sama tukang Grabnya itu RM50 aja. Jadi pada dasarnya orang itu baik kalau ketemu. Sama ya, orang Indonesia juga banyak yang kayak gitu, rasis kalau di sosial media, tapi kalau ketemu coba datang deh ke Indonesia, baik-baik banget, ramah. Semoga kedepannya orang Indonesia dan orang Malaysia stop saling rasis-rasis di sosial media. Kemarin ada yang komen bilang gini, "Dek, kok di Malaysia ya? Ngapain lah kau kerja jauh-jauh kali ke sana? Banyak lo kerjaan di sini. Nggak apalah kau cari kali itu semua dunianya itu." Baling-baling bambu. Aku pun tahu, memang di dunia, semua ini dunia, memang masih mijak kakiku di dunia, makanya kerja. Apa-apa itu sekarang perlu duit. Kau parkir di Indomaret bayar 2.000. Kau geser kereta ke sampingnya beli es teh jumbo, kau bayar lagi 2.000. Pau. Agak lain kau. Kiu. Percaya tidak orang di Malaysia ini kalau misal kata ada orang duduk di depan lalu mereka mau jalan melepas si orang itu, tidak pernah bilang permisi. Tapi mereka bilang tumpang lalu jap, kejap, atau mereka bilang nak lalu boleh. Saya suka sebab bahasanya itu halus. Saya tak peduli orang lain nak cakap apa tentang saya di Malaysia, dan saya juga tak malu bekerja di Malaysia walaupun hanya sebagai kuli bangunan. Karena faktanya uang ringgit itu enak banget.
10.000 ringgit sudah setara dengan 40 juta. Dan itu bisa didapatkan dalam waktu 3 bulan sahaja. Tapi itu kau betul-betul rajin. Kalau kau tak rajin, kuah kosong saya. Kalau ada orang Indonesia yang cakap, stop, jangan panggil kami bangsa Indonesia dengan sebutan Konoha. Sebelum istilah Konoha ini famous, dulu orang Malaysia suka sebut Indonesia dengan sebutan Indon. So, I tanya suami aku, sayang, kenapa you suka sebut Indonesia dengan sebutan Indon? You know what is his answer? Bukan ke you yang suka short form, suka singkat-singkat kata atau suatu kalimat? Dan saya fikir balik, betul juga. So, istilah Indon untuk orang Malaysia bukan suatu penghinaan. Maksud dia orang adalah itu adalah hanya suatu singkatan atau short form. Tidak ada maksud untuk menghina atau melecehkan atau merendahkan, tidak ya. Itu adalah hanya short form atau singkatan saja. Nah, untuk kata Konoha sendiri nih, sebelum famous kan orang Indonesia sendiri yang mempopulerkan istilah Konoha. Orang Malaysia pun tak tahu Konoha itu apa. Aku pun tak tahu Konoha itu apa. So, I cari tahulah. Ternyata memang ada sejarahnya kenapa disebut Konoha. Dalam artian, Konoha itu sebenarnya bukan sesuatu yang jahat, yang jelek, yang menghina atau apa. Just Indonesia dah populerkan, rakyat Malaysia pun ikut-ikut. Negara Konoha. Sekarang kalau ada rakyat Indonesia yang stop, jangan sebut Indonesia dengan sebutan Konoha, lah rakyat Indonesia sendiri pun sebut negaranya sendiri dengan sebutan Konoha. Kalau nak orang lain stop sebut itu, kita rakyat Indonesia sendiri stop dulu, jangan sebut Konoha. Sebut dengan betul Indonesia. Oke teman-teman, nah tadi itu video yang awal-awal tadi katanya kan rasis di sosial media. Sebenarnya yang menimbulkan kemarahan orang Malaysia itu adalah orang-orang kita, netizen kita ya, yang selalu menghina. Jadi mereka itu rasa geram juga lah. Nah, dan cara mereka tuh membalas komentar-komentar jahat, hinaan daripada netizen Indonesia gitu ya. Oke, so ya itu tadilah sebenarnya banyak ya kita rasakan ketika berada di Malaysia ini. Orang Malaysia oke-oke saja sebenarnya kalau tak dipancing. Mereka baiknya kan. Tapi kadang mereka itu sekarang udah mulai bersuara ya, karena dipijat-pijat terus, dihina mereka diam. Tapi sekarang akhirnya mereka banyak juga yang bersuara. Contohnya tadi. Ya teman-teman, di video kali ini nampaknya hari ini saya kurang enak sangat suara saya. So maaf ya, mohon dimaklumi. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, komen, dan juga subscribe channel Sari Ting Ting. See you, bye-bye. Doakan cepat sembuh ya. Oke? Thanks for watching! If you enjoy playing with us, be sure to subscribe to our channel.